Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperbaiki bor cordless NRT DC330, di mana permasalahan yang saya alami dari bor ini adalah tidak bisa berputar, cenderung ke lampunya berkedip seperti ini. Oke, langkah pertama kita akan cek baterainya dulu sebelum dilakukan pembongkaran. Oke, setelah kita lakukan pengecekan, di sini baterainya 11,79 volt. Saya rasa ini menunjukkan voltase yang normal dari 12 volt. Oke, kita lakukan pembongkaran dari bor ini. Kita cocokkan bautnya atau obeng yang kita gunakan untuk pembongkaran. Setelah covernya terbuka seperti ini, dan saya menemukan ada serpihan material atau gramasi dari bekas pengeboran. Oke, kita cek dulu triggernya, kemudian kita coba lagi, dan permasalahannya masih sama seperti tadi pada saat sebelum dibuka. Kemudian kita lakukan pengecekan pada dinamonya atau outputnya dari trigger ini yang masuk ke dinamo untuk voltasenya. Kita cek dan short ada 2 volt. Kemudian kita bongkar. Oke, setelah kita lakukan pembongkaran dari triggernya dan melakukan pemeriksaan, mungkin ada korslet atau apa pada triggernya. Diagnosa selanjutnya kita lakukan pembersihan, karena di sini banyak sekali gramasi bekas pengeboran, terutama pemboran material besi. Oke, dinamonya kita pisah dari gearboxnya dengan memutar ke arah kiri seperti ini. Kemudian kutub positif dan negatif pada dinamo ini kita lepas dengan solder seperti ini. Kemudian kita tandai, jangan lupa ditandai kutub negatifnya agar fase dari reverse dan headnya tidak terbalik. Oke, setelah kita lepas dari dinamonya, dari trigger bor ini, kemudian kita pasang baterainya untuk menguji dari output dari triggernya. Kita cek voltasenya apakah tidak short. Kemudian triggernya ditekan. Oke, setelah kita lakukan pengecekan, ternyata di sini ada voltase yang keluar. Saya rasa ini menunjukkan yang normal. Kemudian kita curiga pada dinamonya ini. Di sini kodenya ada RS550. Kemudian kita cek, dan di sini yang saya temukan pada rotornya, dia sangat keras, tidak bisa berputar. Sepertinya ada yang mengganggu atau mengganjal pada rotor dinamo ini. Oke, saya coba paksa dengan ujung gunting. Nah, ini sudah bisa berputar. Kemudian saya putar-putar untuk memberikan ruang pada rotornya. Setelah dinamonya berputar seperti tadi, saya lakukan penyambungan kembali pada kutub min dan plusnya yang ke dinamo dari trigger. Kemudian kita pasang yang kutub negatifnya seperti ini. Oke, setelah terpasang kita coba dan bisa berputar, namun agak ngadat. Kemudian kita paksa kembali menggunakan gunting untuk memberikan ruang pada rotornya.
Dan setelah saya coba dan dia bisa seperti ini, nah, kemudian kita mainkan triggernya agar serpihannya itu terbuang dari rumahan dinamonya. Kembali dibantu putar, kemudian dilanjutkan dengan memainkan triggernya seperti ini. Karena kecurigaan saya, serpihan itu masuk ke dalam celah-celah rotornya pada dinamo ini. Setelah kita lakukan proses memainkan trigger ini, serpihannya itu akan keluar. Oke, kita usahakan dan yakin bahwa serpihannya sudah tidak mengganggu. Kemudian kita pasang kembali adapter dari dinamo ke gearbox. Oke, kita gunakan bautnya, obeng. Setelah terpasang adapternya, kemudian kita pasang gearboxnya. Oke, cari posisinya atau kutub dari gearboxnya agar dinamo ini bisa masuk tepat pada rumahan gearboxnya. Oke, setelah terpasang, kita pasang semua kelistrikannya, terutama kabel min dan plusnya yang dari trigger ke dinamo. Kemudian kita pasang lampu indikatornya yang ada di bawah trigger. Oke, setelah semuanya terpasang, kita tutup cover dari bor ini. Pastikan semua posisinya benar terpasang. Ini bagian reverse-nya kita tes, untuk speednya juga kita tes, kemudian untuk skrup-nya juga kita tes, kemudian kita masukkan baterai. Oke, ini masih tahap pengujian, jadi kita belum pasang bautnya. Kemudian kita masukkan baterainya seperti ini, baru kita akan pengetesan. Jika sudah bor ini berputar dengan normal, baru kita lakukan pemasangan baut dari covernya. Oke, setelah terpasang kita uji lagi. Dan alhamdulillah normal, lampunya juga tidak ada kendala dan berputar sesuai dengan speednya. Oke, setelah saya lakukan pembongkaran dan perbaikan pada mesin bor baterai ini atau cordless ini, dimana yang saya temukan adalah pada dinamonya terdapat serpihan bekas pengeboran besi. Jadi saran saya untuk teman-teman yang menggunakan atau yang memiliki bor dengan tipe seperti ini atau yang menggunakan baterai, karena di setiap komponennya di sini ada dinamo, di mana dinamo itu ada magnetnya. Kemudian magnet ini akan menarik serpihan bekas pengeboran. Setiap kita melakukan pengeboran, seperti ini, serpihannya itu akan masuk ke ini, ke lubang ventilasi pembuangan udaranya, di mana serpihannya itu mengganggu atau menghalangi putaran dari current dari dinamo itu sendiri. Jadi saran saya untuk teman-teman yang memiliki bor ini, jangan menggunakan untuk pengeboran material besi,
Untuk penggunaan yang normalnya lebih baik untuk aluminium atau untuk pemasangan atau pembongkaran baut. Itu saran saya. Atau teman-teman kalau memang untuk keperluan pengeboran besi, lubang udaranya ini ditutup, diberikan filter semacam kain atau spons yang bisa menutup atau menghalangi masuknya material atau gramasi dari serpihan pengeboran yang sudah Anda lakukan. Oke, semoga ini bermanfaat dari hasil perbaikan yang saya alami pada bor ini. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.